selamat pagi. Perkenalkan, saya Suter Mega Setiawati yang ditugaskan oleh pihak rumah sakit untuk melakukan pelayanan home care untuk anak ibu yang bernama Dania Danila ya Bu. Sesuai informasi dan data yang saya dapatkan dari rumah sakit Bu, itu penyakitnya asma ya Bu. Ibu, sebelumnya saya akan bertanya ya Bu, setelah pulang dari rumah sakit Bu, tindakan apa yang sudah Ibu lakukan dalam perawatan klien? Biasanya Bu, kalau anak saya kambuh, biasanya saya kasih yang kemarin dikasih dari rumah sakit, yang semprotan ke mulut itu. Inhaler ya Bu? Iya Bu. Iya Bu. Selain itu ada lagi Bu? Enggak ada Bu. Oh begitu Bu. Baiklah ya Bu. Ibu, sebelumnya ini saya jelaskan ya Bu, penyakit asma ini merupakan kelainan, yaitu terjadinya peradangan pada saluran pernapasan Bu, yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, sehingga menyebabkan si klien, ya anak ibu tadi, Dania, itu mengalami sesak, lalu udaranya terasa berat dan bisa juga batuk Bu. Di sini dalam home care ini, saya yang telah ditugaskan ini akan melakukan pengobatan. Tujuan pengobatannya ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup si klien, adik Dania tadi, supaya bisa hidup normal Bu, tanpa hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari Ibu. Dan hal-hal yang diperhatikan Ibu untuk penderita asma ini, lingkungannya harus terjaga. Salah satunya kebersihan udara di dalam rumah itu harus dijaga. Misalnya Bapak suami Ibu itu perokok, itu sebaiknya jangan dekat-dekat dengan anak, atau anaknya jangan dibiarkan dekat dengan bapaknya ya Bu. Kalau bisa merokoknya di area terbuka, jangan tertutup ya Bu. Kemudian minimalkan debu. Kalau misalnya ada debu, itu harus dibersihkan Bu, jangan sampai terdapat debu-debu di dalam rumah ya Bu. Kemudian jauhkan dari bulu hewan peliharaan Bu. Nah, ini biasanya untuk asma yang penyebabnya alergi ya Bu. Kemudian gunakan obat sesuai instruksi dari dokter yang kemarin dari rumah sakit, itu digunakan secara teratur ya Bu. Ibu, makanan-makanan sehat yang bisa membantu untuk penyembuhan asma atau baik untuk klien asma, untuk adik Dania Ibu, itu ada asam lemak omega 3. Nah, ada buah wortel, ada apel, ada bayam, kemudian pisang, jahe, belewah, dan alpukat Bu. Kalau pantangannya itu tidak boleh memakan kacang-kacangan Bu, terus minuman berkarbonasi dan bersoda tidak boleh, terus bawang putih, bawang merah, kemudian gorengan, es krim, dan karbohidrat olahan itu tidak boleh, karena makanan-makanan tadi itu akan membentuk timbunan gas di dalam lambung yang menyebabkan sesak napas. Jadi itu tidak baik untuk anak asma ya Bu. Nah ini Bu, ini hal-hal yang bisa dilakukan saat kambuh ya Bu. Ada duduk dengan postur tegak. Kalau misalnya kambuh ya Bu, dibantu adik Danianya. Kemudian tarik nafas dalam dan panjang. Lalu harus tetap tenang. Kemudian Bu, misalkan penyakit adik Dania itu kambuh Bu, itu harus tetap tenang, jangan panik ya Bu, karena itu akan mempengaruhi dan memperparah. Kemudian dari pencetus, seperti yang saya jelaskan tadi kan pencetusnya banyak. Kalau yang alergi ada debu itu juga bisa, nah itu tolong dihindari ya Bu. Minum teh hangat itu juga bisa meredakan Bu. Kemudian mencari pelega pernapasan seperti tadi, alatnya ya, inhaler tadi ya Bu ya. Kemudian mencari pertolongan medis Bu, karena saya akan melakukan home care ya, ini kemungkinan setiap hari kan saya akan datang, jadi saya yang akan menangani ya Bu ya. Nah itu tadi Bu, semua penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Kurang jelas? Oh sudah jelas ya Bu ya. Nah berarti kita akan menjelaskan tindakannya yang akan saya lakukan besok Bu. Nah, kita besok akan melakukan terapi-terapi, banyak terapi untuk adik Dania ya Bu ya. Itu ada terapi obat Ibu, ada inhaler tadi juga bisa nebulizer juga Bu. Kemudian ada terapi pernapasan, ada terapi obat herbal Bu, kemudian terapi yoga, juga terapi renang, ada terapi akupuntur, kemudian ada terapi oksigen Bu. Nah, besok kita lakukan
satu-satu dulu. Kalau misalnya satu latihannya sudah belum berhasil, kita ganti ke latihan-latihan terapi yang lain. Kita akan coba satu persatu ya. Nah, begitulah Bu penjelasan dari saya terkait home care yang akan kita lakukan mulai besok. Apa sudah jelas Bu? Nah, baiklah Bu, kalau sudah jelas. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi besok ya Bu. Saya permisi ya Bu.